Siap redam pola serangan balik Myanmar. Shin Tae-yong sudah menyiapkan taktik untuk meredam serangan balik Myanmar. Ketika timnas Indonesia U19 menjalani laga terakhir penyisihan grup A Piala AFF U19 2022 di Stadion Patriot Candrabaga, Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022, malam WIB. Untuk mengantisipasi itu, pelatih asal Korea Selatan itu ingin anak asuhnya lebih cepat dalam melakukan transisi dari menyerang ke bertahan. Hal inilah yang menjadi fokus pada sesi latihan persiapan jelang laga melawan Myanmar U19. Itu sebagaimana disampaikan winger Alfriyanto Niko. Lebih ke transisi menyerang ke bertahan. Coach ingin transisi kami lebih cepat, tutur Niko saat ditemui saat sesi latihan, Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Selain membahas mengenai cara meredam serangan balik Myanmar, Niko menuturkan bahwa Shin Tae-yong juga menerapkan permainan yang bakal diperagakan Garuda Nusantara. Niko mengatakan bahwa Shin Tae-yong ingin timnya bermain lebih melebar dan mengandalkan sisi sayap. Untuk mempersiapkan laga besok, coach menginginkan permainan spread out, artinya berpencar ke segala posisi, tetapi lebih ke sayap sih, tutur Niko. Timnas Indonesia U19 saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan mengoleksi 8 poin, hasil 2 kali menang dan 2 kali imbang. Tim berjuluk Garuda Nusantara terpaut 2 angka dari Thailand U19 kedua dan Vietnam U19 pertama.
Piala AFF U19 2022. Berjumpa Vietnam, Garuda Nusantara harus puas bermain imbang 0-0 pada laga di Stadion Patriot. Sabtu 2 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Indonesia mendapat dukungan penuh dari supporter pada Indonesia bermain dengan formasi 3-4-3. Formasi yang cukup bagus. Pasukan Sintayong melepas 8 set dan 3 diantaranya tepat sasaran. Akurasi umpan Marcelino Ferdinand dan kolega mencapai 73%, diikuti dari lapang bola. Akurasi umpan Indonesia memang tidak sebaik Vietnam, 79%. Akan tetapi Indonesia lebih banyak melepas umpan dan unggul by position dengan 54%. Lantas, bagaimana dengan rapor pemain timnas Indonesia U19? Momen itu terjadi saat Mulyan Kung Viet berhadapan 1 lawan 1 dengan Cahya dari jarak dekat. Cahya mampu menepisnya. Indonesia gagal meraih 3 poin pada laga pertamanya di Piala AFF U19 antusias dalam memberi dukungan. Namun, di atas lapangan, laga harus berakhir tanpa adanya gol. Indonesia bermain dengan formasi 3-4-3.
akan tetapi Indonesia lebih banyak melepas umpan dan global position dengan 54%. Lantas, bagaimana dengan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Indonesia. Pada Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, timnas Indonesia U19 langsung tancap gas mengancam pertahanan timnas Vietnam U19. Secara bergantian memimpin serangan timnas Indonesia U19. Sayangnya, kita lihat dengan skuad Golden Nusantara tak mampu menggantikan pertahanan di Golden Star. Melainkan timnas Vietnam U19 berada dalam tengah. Timnas Vietnam U19 mengandalkan pola permainan serangan balik. Memasuki menit ke-40, timnas Indonesia terus melancarkan gelombang serangan. Sayangnya, permainan ofensif skuad Garuda Nusantara selalu berhasil diantisipasi pasukan The Golden Star. Pada akhirnya, tidak ada gol yang berhasil diciptakan. Hingga wasit meniup peluit panjang. Babak pertama antara timnas Indonesia U19 vs Vietnam U19 selesai dengan skor 0-0. Di babak kedua, pola permainan kedua tim nyaris tidak berubah. Timnas Indonesia U19 beberapa kali mengandalkan bola-bola panjang sehingga mampu berhasil timnas Vietnam U19 Mister gawang. Di sisa laga, khususnya di 5 menit jelang waktu normal, timnas Indonesia U19 menghancur pertahanan Vietnam U19. Namun, tidak ada gol yang tercipta di laga tersebut karena hingga wasit meniup peluit panjang kedua tim tak mampu memecah kebuntuan. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U19 dan timnas Vietnam U19 harus puas berbagi poin di pertandingan pertama.
Vietnam U19 di Piala AFF U19 2022. Berakhir imbang. Aksi jual beli serangan yang melibatkan kedua tim tak membuahkan hasil karena laga berakhir 0-0. Bertanding di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Indonesia. Pada Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, timnas Indonesia U19 langsung tancap gas, mengancam pertahanan timnas Vietnam U19. Bergantian memimpin serangan timnas Indonesia U19. Sayangnya, upaya serangan skuad Garuda Nusantara tak mampu membungkam pertahanan The Golden Star. Julukan timnas Vietnam U19 berada dalam tekanan. Timnas Vietnam U19 hanya mengandalkan pola permainan serangan balik. Memasuki menit ke-40, timnas Indonesia U19 terus melancarkan gelombang serangan. Sayangnya, permainan ofensif skuad Garuda Nusantara selalu berhasil diantisipasi pasukan The Golden Star. Pada akhirnya, tidak ada gol yang berhasil diciptakan, hingga wasit memilih peluit panjang. Babak pertama antara timnas Indonesia U19 mengandalkan bola-bola panjang sehingga mampu dengan mudah dipatahkan timnas Vietnam U19. Marcelino Ferdinand hampir memecah kebuntuan timnas Indonesia U19 jika saja bola hasil tendangan jarak jauhnya tidak membentur mistar gawang. Di sisa laga, khususnya di 5 menit jelang waktu normal, timnas Indonesia U19 menggempur pertahanan Vietnam U19. Namun, tidak ada gol yang tercipta di laga tersebut karena hingga wasit memilih peluit panjang kedua tim tak mampu memecah kebuntuan. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U19 dan timnas Vietnam U19 harus puas berbagi poin di pertandingan pertama. Hasil timnas Indonesia U19 vs Vietnam U19. Garuda Nusantara tertahan di kandang. Pertandingan antara timnas Indonesia U19 vs timnas Vietnam U19 di Piala AFF U19 2022 berakhir imbang. Aksi jual beli serangan yang melibatkan kedua tim tak membuahkan hasil karena laga berakhir 0-0. Bertanding di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Indonesia. Pada Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, timnas Indonesia U19 langsung tancap gas, mengancam pertahanan timnas Vietnam U19. Marcelino
Ferdinand, dan Ronaldo Kuate secara bergantian memimpin serangan timnas Indonesia U19. Sayangnya, kepala serangan skuad Garuda Nusantara tak mampu membongkar pertahanan The Golden Star. Julukan timnas Vietnam U19 berada dalam tekanan. Timnas Vietnam U19 hanya mengandalkan pola permainan serangan balik. Memasuki menit ke-40, timnas Indonesia U19 terus melancarkan gelombang serangan. Sayangnya, permainan ofensif skuad Garuda Nusantara selalu berhasil diantisipasi pasukan The Golden Star. Pada akhirnya, tidak ada gol yang berhasil diciptakan, hingga wasit meniup peluit panjang. Babak pertama antara timnas Indonesia U19 vs Vietnam U19 selesai dengan skor 0-0. Di babak kedua, pola permainan kedua tim nyaris tidak berubah. Timnas Indonesia U19 beberapa kali mengandalkan bola-bola panjang sehingga mampu dengan mudah dipatahkan timnas Vietnam U19. Marcelino Ferdinand hampir memecah kebuntuan timnas Indonesia U19 jika saja bola hasil tendangan jarak jauhnya tidak membentur mistar gawang. Di sisa laga, khususnya di 5 menit jelang waktu normal, timnas Indonesia U19 membungkir pertahanan Vietnam U19. Namun, tidak ada gol yang tercipta di laga tersebut karena hingga wasit meniup peluit panjang kedua tim tak mampu memecah kebuntuan. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U19 dan timnas Vietnam U19 harus puas berbagi poin di pertandingan pertama. Pertandingan antara timnas Indonesia U19 vs timnas Vietnam U19 di Piala AFF U19 2022 berakhir imbang. Aksi jual beli serangan yang melibatkan kedua tim tak membuahkan hasil karena laga berakhir 0-0. Bertanding di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Indonesia, pada Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, timnas Indonesia U19 langsung tancap gas mengancam pertahanan timnas Vietnam U19.
serangan Timnas Indonesia U19. Sayangnya, upaya serangan skuad Garuda Nusantara tak mampu membongkar pertahanan The Golden Star. Julukan Timnas Vietnam U19 berada dalam tekanan. Timnas Vietnam U19 hanya mengandalkan pola permainan serangan balik. Memasuki menit ke-40, Timnas Indonesia U19 terus melancarkan gelombang serangan. Sayangnya, permainan ofensif skuad Garuda Nusantara selalu berhasil diantisipasi pasukan The Golden Star. Pada akhirnya, tidak ada gol yang berhasil diciptakan, hingga wasit meniup peluit panjang. Babak pertama antara Timnas Indonesia U19 vs Vietnam U19 selesai dengan skor 0-0. Di babak kedua, pola permainan kedua tim nyaris tidak berubah. Timnas Indonesia U19 beberapa kali mengandalkan bola-bola panjang sehingga mampu dengan mudah dikatakan Timnas Vietnam U19. Marcelino Ferdinand hampir memecah kebuntuan Timnas Indonesia U19 jika saja bola hasil tendangan jarak jauhnya tidak membentur mistar gawang. Di sisa laga, khususnya di 5 menit jelang waktu normal, Timnas Indonesia U19 menggempur pertahanan Vietnam U19. Namun, tidak ada gol yang tercipta di laga tersebut karena hingga wasit meniup peluit panjang kedua tim tak mampu memecah kebuntuan. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U19 dan Timnas Vietnam U19 harus puas berbagi poin di pertandingan pertama. Jumpa lagi kita di channel Olahraga Bola. Kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia U19 yang akan segera gelar Piala AFF 2022. Inilah daftar 28 pemain Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Selamat berjuang Garuda Nusantara. PSSI resmi mengumumkan pemain Timnas Indonesia U19. Sebanyak 28 pemain yang dipanggil tersebut akan membela Indonesia pada gelaran Piala AFF U19 2022. Piala AFF U19 2022 akan digelar pada 2-15 Juni tahun 2022 di Indonesia. Turnamen ini bakal digelar di Jakarta dan Bekasi. Di Jakarta, pertandingan akan dimainkan di Stadion Madia. Sementara di Bekasi, laga digelar di Stadion Patriot. Indonesia memiliki grup A bersama Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sedangkan grup B diisi oleh Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja, dan Singapura. Kini, PSSI resmi mengumumkan 28 pemain yang dipanggil, termasuk beberapa pemain yang diperkirakan bersinar, seperti Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Ronaldo Kuate, Raka Cahyana, dan juga Marcelino Ferdinand. Selain itu, banyak juga pemain lain yang kualitasnya terbilang cukup bagus. Mereka diharapkan dapat tampil maksimal dan melaju sejauh mungkin pada Piala AFF U19 2022.
Laga perdana timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022 akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Vietnam U19 akan menjadi lawan perdana timnas Indonesia U19. Sejumlah persiapan penting dilakukan Sintayong, mulai dari membedah fisik, hingga taktik. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu juga menyeleksi pemain yang lolos dibawa ke timnas Indonesia U19. Daftar pemain timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. 1. Ahmad Musadi. 2. Alfianto Niko. 3. Arhan Fikri. 4. Cahya Supriyadi. 5. Dimas Mulyono. 6. Dimas Maulana. 7. Edgar Tamping. 8. Erlangga Setio. 9. Ferdiansyah Cecep. 10. Fezi Al-Hudaifi. 11. Hoki Caraka. 12. Kadek Alel. 13. Kakang Rudianto. 14. Marcel Januar. 15. Marcelino Ferdinand. 16. Mikael Alfredo. 17. Muhammad Faiz. 18. Muhammad Ferrari. 19. M. Rafli Asrul. 20. Rabani Sidik. 21. Rizky Syahwal. 22. Raka Kabiana. 23. Rasa Fahrusi. 24. Eki Pertama. 25. Ronaldo Kote. 26. Subhan Fajri. 27. Yogi Hermawan. 28. Zamadin Faris. Itulah daftar 28 pemain timnas Indonesia U19. Terima kasih yang sudah menonton. Channel Olahraga Bola jangan lupa subscribe. Hai bro, jumpa lagi kita di channel Olahraga Bola. Kali ini kita akan membahas timnas Indonesia U19 yang akan segera gelar Piala AFF 2022. Daftar 28 pemain timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Selamat berjuang Garuda Nusantara. PSSI resmi mengumumkan pemain timnas Indonesia U19. Sebanyak 28 pemain yang dipanggil tersebut akan membela Indonesia pada gelaran Piala AFF U19 2022. Piala AFF U19 2022 akan digelar pada 2 sampai 15 Juni tahun 2022 di Indonesia. Turnamen ini bakal dihelat di Jakarta dan Bekasi. Di Jakarta, pertandingan akan dimainkan di Stadion Madia. Sementara di Bekasi, laga digelar di Stadion Patriot. Indonesia menghuni grup A bersama Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. Sedangkan grup B diisi oleh Malaysia, Laos, Timor Leste, Kamboja, dan Singapura. Kini, PSSI resmi mengumumkan 28 pemain yang dipanggil, termasuk beberapa pemain yang diperkirakan bersinar, seperti Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari,
maksimal dan melaju sejauh mungkin pada Piala AFF U19 2022. Laga perdana timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022 akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022. Vietnam U19 akan menjadi lawan perdana timnas Indonesia U19. Sejumlah persiapan pun turut dilakukan Sintayong, mulai dari menjejor fisik hingga taktik. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu juga menyeleksi pemain yang layak dibawa ke timnas Indonesia U19. Daftar pemain timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. 1. Ahmad Musadi. 2. Alfianto Niko. 3. Arhan Fikri. 4. Cahya Supriyadi. 5. Dimas Giliono. 6. Dimas Maulana. 7. Edwin Kamil. 8. Erlangga Setio. 9. Ferdiansyah Sucep. 10. Frezi Al-Hudaisi. 11. Hoki Caraka. 12. Kadek Arel. 13. Kakang Rudianto. 14. Marcel Januar. 15. Marcelino Ferdinand. 16. Mikael Alfredo. 17. Muhammad Faiz. 18. Muhammad Ferrari. 19. Raffi Asrul. 20. Kabani Sidik. 21. Basti Syahwal. 22. Raka Sediana. 23. Rasa Sambusi. 24. Riki Pratama. 25. Ronaldo Kuate. 26. Subhan Fajri. 27. Yogi Hermawan. 28. Zanadin Faris. Itulah daftar 28 pemain timnas Indonesia U19. Terima kasih yang sudah menonton. Channel olahraga bola jangan lupa di subscribe. Inilah komentar berkelas dari Leo Messi setelah melihat performa dari Cristiano Ronaldo. Saat memutuskan untuk kembali ke Manchester United, Cristiano Ronaldo jadi pemberitaan heboh di seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, bersama MU di tahun 2013
tersendiri dari Lionel Messi ketika melakukan wawancara eksklusif dengan mereka. Ya, sebagai rival abadi dari CR7, La Pulga menyebut jika Ronaldo seperti biasa akan tetap menjadi Meksiko bagi setan merah. Manchester United adalah tim yang kuat dengan pemain-pemain hebat. Ronaldo sudah mengenal itu. Sekarang dia telah beradaptasi dengan baik. Sejak awal dia sudah mencetak gol dan seperti biasanya tidak ada masalah. Masih sangat panjang. Liga Inggris tidak semudah yang dipikirkan karena kompetisinya sangat sulit dan cepat berubah. Setelah Desember nanti, apapun bisa terjadi. Saya yakin mereka akan bangkit, kata pemain asal Argentina itu. Ya, apapun yang dikatakan Messi, nyatanya memang sesuai dengan kenyataan yang ada. Meski tidak berjalan semulus yang diperkirakan, Ronaldo still Ronaldo. Dia akan tetap menjadi pembeda di setiap pertandingan pialanya. Bahkan yang terbaru, selain mencetak gol indah di gawang Villarreal, pencetak gol sepanjang masa. Collected by Jadon Sancho. Changes. Ya, Messi dan Ronaldo seperti diketahui sama-sama berpisah dengan klub mereka musim panas lalu. Akan tetapi, di saat Ronaldo dengan cepat membuat dampak dalam kembali ke Old Trafford, Messi masih sedikit kesulitan dalam beberapa pertandingan pertamanya dengan Chelsea. Namun, itu menekankan bahwa dia sekarang telah sepenuhnya beradaptasi dengan menetap di Liga. Manchester United musim ini.